Sehingga mereka rangkul, mereka beri pakaian tentang pemahaman ini. Rata-rata pengikutnya bodoh dalam beragama. Rata-rata bodoh dalam pemahaman agama. Tidak ngerti caranya wudhu, tidak ngerti caranya ngojo Quran, tidak ngerti caranya sholat. Sehingga semua aur-auran yang menurut kitab kajian fikih syarat imam dan makmum harus seperti ini, mereka punya terobosan baru. Yang menurut Imam Asy-Syafi'i cara wudhu yang benar seperti ini, mereka punya terobosan baru. Tidak sesuai syariat. Kenapa? Karena memang albiya, mereka itu orang bodoh. Pemahaman ini diberikan pada orang-orang bodoh, sehingga kan pernah sekolah madrasah. Jadi ilmunya kosong di hati. Dan biba'dil asya allati tuwahhimuhum annahum qa'imuna bi amriddin. Kemudian orang-orang bodoh itu didoktrin. Biba'dil asya, mereka didoktrin antuwahhimuhum annahum qa'imun, mereka menghayal bahwa perbuatan mereka itu adalah perintah agama. Ayo ngibadah, iki perintah Allah, iki perintah Rasulullah. Ayo balik nang Quran dan hadis. Gak usah percaya kiai, gak usah percaya ulama. Wong ulama iku padha menungsoni. Sing diruksa dari kesalahan mek Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo gak usah salaman nang kiai, gak usah ngaji nang kiai. Balik nang Quran nang hadis. Mereka bodoh menerima. Apa mampu kita langsung balik ke Quran dan Sunnah kalau tidak ada keterangan dari kiai? Mereka didoktrin bahwa ajaran mereka itu adalah benar-benar bi amriddin. Mereka menjalankan perintah agama. Wadzalika mithlu amrihim al-bawadi. Contoh yang mereka kerjakan bi iqamatis shalah, dengan menegakkan sholat. Ayo sholat tepat waktunya, adzan langsung wudhu, langsung budal. Itu apa salah? Benar. Ayo sholat, benar, biiqamatis sholat. Amalnya benar. Kemudian wal muhafazati anil jum'ati wal jamaah, menjaga Jumatan dan jamaah. Ayo jangan tinggalkan sholat Jumat, gak Jumatan ping telu, macam-macam. Napa salah? Benar. Kemudian wa muni'ahum minal fawahisyik, mencegah dari keburukan. Contoh nih, kazina, mereka sangat tidak suka zina. Wal liwat sodomi, liwat. Waqat ittoriq, mutus dalan. Ayo jangan sombong, macam-macam. Jauhi zina, jauhi riba, jangan nabung di bank. Seakan-akan ini Islami. Tapi ingat, mereka orang bodoh yang berteriak tentang syariat. Kemudian fa'amanut turuqat, jalannya aman karena dikira sama dengan kita. Wasaru yad'unan nas ila tauhid, jadinya mereka mengajak manusia pada tauhid. Allah, balik ke Quran, balik ke Sunnah. Napa salah? Benar. Ajakannya benar. Kemudian salahnya di mana? Fasorul albiya, jadilah orang-orang bodoh itu al-jahiluna, yang bodoh itu yastahsinuna halahum, mereka memperbagus kegiatan itu. Tapi wayalfaluna, mereka lalai, wayadhaluna, pikirani kacau, antakfirihim al-muslimin, dan sering mengkafir-kafirkan orang muslim yang lain. Mereka beribadah, mereka sudah merasa kembali ke Allah, sudah kembali ke Quran dan Sunnah, tapi mereka lalai karena mereka nyala-nyala wong Islam yang lain. Kamu tidak sama dengan saya, kamu tidak sama dengan manhaj saya, kamu berbeda dengan saya, kamu kafir. Lalainya di situ. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Padahal yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, man kaffara akhahu musliman
fahuwa kafirun. Siapa yang mengkafirkan saudaranya, maka dia kafir sendiri. Umpama jenengan, ada orang lewat, terus jenengan bilang gini, kafir, menuduh orang Islam kafir, berarti itu kafirnya itu karena dia Islam, kafirnya balik nang sing ngomong. Mereka tidak tahu ini. Mereka tidak tahu ini. Ada lagi sebuah hadis yang menyatakan kalau ada orang mengkafirkan orang, maka kalimat kafir itu akan kembali pada satu orang. Kan dua, yang mengatakan sama yang dikatakan. Yang mengatakan ini mengatakan, hei kafir. Kalimat kafir itu akan kembali pada satu orang, padahal dua. Maksudnya ya nopo? Kalau ini benar-benar kafir, berarti ini ke sini. Kalau ini muslim yang sengaja dikafirkan, berarti kalimat kafirnya balik nang awake dhewe. Makanya Gus Dur tidak pernah tahu ketika dikafir-kafirkan. Gus Dur sudah kafir, Gus Dur sudah murtad, Gus Dur ketawa. Sampai sekarang saya tetap yakin Allah Tuhan saya, Nabi Muhammad itu Rasul saya. Orang yang mengkafirkan, monggo kata Gus Dur, kafirnya akan balik ke mereka sendiri. Tapi Gus Dur nanggapi dengan cara guyon. Gus Dur sudah kafir, gak apa-apa syahadat maneh. Ditanggapi dengan guyon. Padahal begitu penjelasannya Gus Dur luar biasa. Man kaffara akhahu musliman fahuwa kafir. Orang mengkafirkan saudaranya yang Islam, kafirnya akan kembali pada orang yang mengatakan itu. Bahaya mengkafirkan orang. Maka kita diajarkan untuk jangan mengkafir-kafirkan orang. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Mereka orang yang ibadahnya dipol-polno padahal tidak tahu syariat. Sholatnya digiat-giatno padahal tidak tahu yang membatalkan sholat itu nopuan. Kita jenengan kan diajari di madrasah, gerak 3 kali batal kan sholat, melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat batal kan. Nah sekarang amaliyahnya mereka, pernah tidak lihat jenengan ada orang sholat dari mereka kaum jingkrang ibu, begitu Allahu Akbar sik ngebasi banyu wudu'i, sik ngriku jenggote, nggih, sik ngeten-ngeten. Kita yang punya ilmunya dari ustadz kita di madrasah dulu di TPQ melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat dibatal. Gerak 3 kali batal, kita didoktrin sama ustadz kita. Itu yang benar. Ketika mereka sujud, Allah, ada HP-nya, Allah. Pernah lihat? Pernah. Iya. Sing parah Pak, parah. Sholat HP-nya dikasih. Begitu Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada bismillah. Padahal kita diajari bismillah ayatun minha kan. Bismillah itu ayatnya Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ana WA masuk sik dijawab. Ihdinas siratal mustaqim. Dipekek mana? Pernah lihat? Iya. Allahu Akbar, kak goblokan. Nggih. Padahal kita diajarkan bahwa bergerak 3 kali dalam sholat itu batal. Imam di depan, makmum di belakang. Batasnya satu tapak kaki. Sekarang ada orang sholat imam di makmum bareng, lurus. Ngerti tak? Imam sama makmumnya lurus. Kita yang dari kecil diajari imam itu di ngarep, makmum di buri, jarak terdekat di sak kaki ini. Mereka lurus. Kenapa? Audiyah. Sebenarnya mereka bodoh. Kalau mereka ngadepi sing mari TPQ, kewalahan. Tapi karena ngadepi orang yang tidak pernah madrasah, tidak pernah TPQ, tidak tahu ngaji, seakan-akan mereka itu melakukan bahwa ini itu perintah dari Rasulullah. Sehingga aksi-aksi mereka kejam, bom bunuh diri,
yang mentauhidkan Pancasila, yang meremehkan macam-macam. Yang katanya karena ini Indonesia Undang-Undang 45 bukan Quran dan hadis, negaranya disebut negara kafir. Macam-macam. Kenapa? Mereka albiya sebenarnya. Maka kita sebenarnya tidak mempermasalahkan cadarnya, tidak mempermasalahkan cingkrangnya. Sampean ketok sak ketok mari diketok-ketok maneh gak apa-apa. Sebenarnya bukan, tapi jangan sampai kamu yang sudah merasa baik itu malah menyalahkan orang yang sudah baik dari lahir. Jangankan kita, wong kiai kita disalah-salahkan. Ada artis gak pati terkenal, wis gak payu. Artisnya wis gak payu, hijrah jadi ustadzah. Terus dia memfatwakan sesuatu yang bikin gaduh masyarakat. Padahal orang tahu bahwa dulu dia itu pembuka aurat. Yang disalah-salahkan Kiai Pondoh, Kiai Lirboyo, Kiai Pelosok, Kiai Sidogiri, Kiai Rembang, disalah-salahkan sama artis yang baru hijrah, yang baru belajar Quran 3 bulan, yang belum hatam Kutubus Sittah. Jenengan paham Kutubus Sittah? Kutubus Sittah itu sanes kitab hadis Pak. Iqra 1, Iqra 2 niku Kutubus Sittah. Iqra kitab 6 niku sampai Iqra 6 kan. Belum hatam itu sudah berani nyala-nyalakan dia. Itu sekarang terjadi. Balik-balik itu albiyah. Di kitab Ihya, tidak salah Ihya apa Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali itu menceritakan begini, bahwa setan itu menggoda orang sing sholat. Ada orang sholat digoda setan, digoda. Terus begitu setan itu noleh di samping orang sing sholat itu ada orang yang tidur, setannya belayu. Nah saat itu ketemu, loh sampean opo-opo belayu sama orang yang muka syafak sing ketok nang setan itu. Nah ketemu, sampean opo-opo belayu, budho wong sholat cek senenge ketok wong turu malah belayu. Sing sholat iku wong bodoh. Masih yo ketoke sholat ngadep kiblat Allahu Akbar sampai salam, dia ndak tahu sing batalno sholat opo. Rukune sholat di opo, sing sunnah sing ndi gak paham wong iku. Sing disembah sapa lho gak paham. Allah itu ndak paham dia. Tapi sing turu iku wong alim. Gampang lek kudu sing, tapi lek kudu sing turu aku wedi. Kenapa? Dia alim. Lah seperti itu. Maka dicoba oleh mereka. Gampangan nggodha wong bodho sing ibadah timbang wong alim sing turu. Digoda, akhirnya sama-sama setan. Kumpul nggodha wong sing sholat tapi bodoh. Begitu yang sholat itu rakaat pertama selesai, setan itu bersuara, "Hei Rauf, aku iki Allah, aku iki pangeranmu. Wis cukup ngibadahmu, sujudmu, sholatmu cukup. Mulai saiki awakmu tak bebasno teko sholat. Engko lek mati tak jamin masuk surga. Wis saiki zina-zinao, mabuk-mabuko, judi-judio, karena aku wis ridho nang amalanmu sing wingi. Rakup yang sholat karena bodoh, itu membatalkan sholatnya. Aku wis oleh ilham, saya sudah dapat wahyu, sehingga saya tidak usah sholat maneh. Kenapa punya seperti itu? Karena dia bodoh. Tapi lek gudo wong sing turu, "Hei Rauf, tangio, terus zina-zinao, mabuk-mabuko, judi-judio, nyabung-nyabungo, gak usah ngibadah maneng. Karena ibadahmu sing wingi aku wis ridho." Tangi Kang Rauf. "Kamu siapa?" "Aku Allah, aku Tuhanmu." Karena Kang Rauf yang tidur itu pinter, malah jawab, "Hei setan," langsung gitu, "minggir."
Kamu mau membodohi saya? Bisa jawab, kenapa? Karena kamu punya ilmu. Itu bedanya. Bedanya orang alim dengan orang yang jahil. Nah, kemudian dilanjutkan, fa innahum kanu yuhakkimuna 'alan nasi bil kufri mundu sittimi'atin sanatin. Kemudian mereka itu menghukumi manusia yang lain dengan sebutan kafir selama 600 tahun. Dari zaman itu 600 tahun ke atas mereka kafir-kafirkan. Tidak cuma itu, wa ghafilu aidon, mereka juga lalai an istibahatihim amwalan nas wa dimaihim. Mereka menghalalkan darah wong dan harta wong. Maka jangan heran kalau ada jihad, bunuh diri, bom bunuh diri, Islam paten-patenan, karena mereka Wahabi beranggapan membunuh mereka tidak dosa. Cuman beda madhab, mateni wong sing gak padha madhab iku gak dosa. Terus begitu sing lanang dipateni, bojone dirampas, dijual belikan di pasar koyo wedhus, hartanya diambil dan itu halal bagi pasan perang. Kita kan sering lihat di negara-negara luar Islam pada perangi. Satunya Sunni, satunya Wahabi. Perang. Kenapa Wahabi kok koyok cek senengi mateni ambil kalimat takbir, takbir Allahu Akbar, buddha, paten-patenan. Karena mereka beranggapan orang yang beda madhab itu halal darahnya. Tidak ada dosa bagi mereka. Mereka beranggapannya seperti itu. Dibalik karena mereka bodoh. Kemudian wantihakuhum hormatan Nabi wa alihi. Mereka melecehkan kehormatan Kanjeng Nabi dan keluarga Nabi. Birtikabihim anwa at-tahkir lahu waliman ahabbahu, dan mereka itu melakukan perbuatan penghinaan pada orang yang mencintai Kanjeng Nabi. Maulid dikafir-kafir kan? Bahkan dulu sejarahnya kuburan Kanjeng Nabi itu setelah kuburan Baqi di Madinah diratakan, terakhir kuburan Kanjeng Nabi itu mau dipindah. Jenengan lek umroh, lek haji ke Mekah. Di Mekah, di Madinah itu kuburan tidak ada kubahnya, bahkan tidak ada namanya. Lek kuburan watu menurut. Kalau kita baca kitab-kitab yang klasik yang tua, bahwa ternyata kuburan Sayyidatuna Khadijah itu megah, kuburan Zahra itu megah, kuburan Abu Bakar bareng Nabi, itu sahabat-sahabat yang lain, kuburannya megah. Begitu mereka berkuasa, dihancurkan mereka mek sisa watu tok siji. Sekarang jenengan mau cari kuburan Fatimatus Zahra di mana? Ayo yang pernah haji, yang pernah umroh, di mana makamnya Fatimah? Tidak ada. Di mana makamnya Imam Malik, Imam Hanafi? Tidak ada. Kok tidak ada? Sudah dihancurkan. Di mana makamnya Utsman bin Affan? Di mana makamnya Khadijah? Tidak tahu. Mek duding Khadijah al-Kubra istri Kanjeng Nabi dibunuh di Baqi. Duding tok, tapi sing jelasnya mana tidak tahu. Kenapa? Mereka beranggapan ziarah kubur syirik. Indonesia makami Wali Songo dijogo, makami kiai, makami Dzurriyyah Rasul dijogo, diziarahi. Lek mereka berkuasa di Indonesia, hati-hati kehilangan kuburan kiai. Bisa terjadi yang di Mekah terjadi di sini. Nah itu nanti setelah pembahasan ini kita bicarakan tentang bagaimana kenapa Nahdlatul Ulama itu lahir. Contohnya di Mekah itu Imam Malik alim allamah, Imam Hanafi alim allamah. Kuburannya di mana? Nggak tahu.
Kalau kita sekarang kuburan Sunan Giri di mana? Ada. Kuburan Ampel di mana? Ada. Semuanya dijaga di Indonesia. Ini bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar di dunia. Jangan-jangan wali-wali banyak di sini. Yang satu dipanggil oleh Allah, yang satunya pasti ada pengganti itu. Jangan-jangan ustadz kita ngaji kita dulu itu malah waliyun min auliyaillah. Saking dimastun, saking mereka tidak tahu, tidak dibuka kewaliannya. Maka jangan macam-macam sama Indonesia. Puntalah NU Ahlus Sunnah wal Jamaah kata wali ini. Ayo kita wariskan nih kita anak cucu kita. Bahaya nih kita kalau mereka berkuasa. Bahaya kalau ini berkuasa. Harus kita wariskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka dengan terang-terangan menghina Kanjeng Nabi dan orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi. Wa ghairi dzalika min maqabihim allati ibtada'u. Dan yang seperti itu, keberadaan mereka itu selalu membid'ahkan allati ibtada'uha, membid'ahkan mereka, wa kafarul ummah biha, dan mengkafir-kafirkan umat. Umat yang lain dikafir-kafirkan, mek dhewe singkate masuk surga. Surga sudah dikapling. Iki neraka sing masuk surga mek dhewe. Orang alim kula paringi contoh. Profesor Dr. Quraish Shihab. Alim Zuriyah Rasul, ngarang kitab tafsir Quran. Sampai saat niki lupa ndak mau dipanggil Habib, ndak mau dipanggil Kiai. Wis celun aku Pak ngono tok, Pak Quraish gitu. Bukan ndak alim. Bukan ndak alim. Padahal jelas itu zuriyah Rasul, itu ulama. Jangan-jangan itu aulia. Mereka. Dan yang seperti itu kan sudah jelas. Koyo 85% lah ahli surga. Iya kan? Lah mereka yang tidak jelas jalurnya kemana malah ngapling-ngapling surga, sing liyane neraka. Balik malih, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka bodoh. Wala bisu fiha 'alal awbiya, dan mereka itu mempakaian labisu, menjadikan ini pakaian bagi orang-orang yang bodoh, tidak ngerti agama. Maka jangan heran kalau sekarang syariat-syariat Islam itu dibolak-balik. Maulidan, bid'ah. Maulidan niki jenengan sakniki, mau sampun maulidan niki. Lek dereng monggo mulutan. Tidak usah percaya sama orang yang teriak-teriak bid'ah. Jenengan harus lebih percaya sama Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i imamuna madhab kita. Imam Syafi'i ini dawuh. Imam Syafi'i bagi orang yang senang maulidan dan jadi tuan rumah maulid, itu nanti ba'atsallahu ya lahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin. Nanti di yaumil qiyamah orang sing seneng maulidan ini akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Nanti kalau Ahlul Badar dibangkitkan, sing seneng maulidan melok dibangkitkan. Perang Khandaq, orang-orang Islam di situ yang sudah meninggal fisabilillah, sudah meninggal, dibangkitkan di yaumil qiyamah. Orang sing seneng maulidan itu dibangkitkan bareng mereka. Wassalihin, dan dibangkitkan dengan orang-orang soleh, para kiai, para ulama yang sudah mengamalkan ilmunya dan mengilmukan amalnya, yang amalnya lebih jauh dari kita. Mereka nanti dibangkitkan. Orang sing jadi tuan rumah maulid itu dibangkitkan bersama mereka. Monggo yang belum maulidan, ndak usah ceramah, ndak apa-apa. Wong limo ndak apa-apa. Pokok diam donga mangan kayak berkat mulih. Cukup pokok mulutan. Terus jenengan donga, alhamdulillah aku wis iso mulutan. Malah muga nanti solihin dibangkitkan oleh Allah di yaumil qiyamah, aku dibangkitno bareng. Urusan yang membid'ahkan maulid gak urusan dengan kita. Pokok jenengan maulidan mahlul qiyam lungguh donga mangan kayak berkat, gak usah ceramah.
sing teko wong limo, tapi niatkan untuk memeriahkan hari kelahiran Muhammad. Ganjaran. Tidak apa-apa, monggo mulutan. Tidak usah terlalu banyak lek. Punya uang, punya harta, berlebih, nggih monggo sing kathah. Berkati gede-gedean. Niru wong Madura. Dek Madura mulutan tanggal 1 Rabiul Awal tak sampai tanggal 30, sampai gak nemu tanggal, Pak. Sampai los nang bulan Rabiul Tsani, bulan Rasol, bulan Molot, bulan Rasol, sehingga dibilang Sorlot, Amolot bulan Rasol gitu. Niku gitan Madura, saya orang Madura, kula cerita. Ba'da Isya tanggal 1 di omahe bapak iki. Besok Ba'da Isya bapak iki. Besok Ba'da Isya bapak iki. Mikir, iki lek Ba'da Isya kabeh aku gak kebagian. Akhirnya ada yang ngundang Ba'da Maghrib. Ba'da Maghrib mulutan Ba'da Isya, Ba'da Maghrib, Ba'da Isya, Ba'da Maghrib, Ba'da Isya. Orang sing kepikiran, wis tanggal 12 iki. 12 masjid. Aku lek gak cepet-cepet gak kebagian tanggal, ngundang mari asar. Mari asar, mari isya, asar, mari isya, Madura itu bos. Sampai Ba'da duhur wonten mulutan, jam 8 isuk mulutan. Sampai gak ada mbah di omah. Lah kok ngalah-ngalahi salat fardu. Isuk Ba'da duhur, Ba'da asar, Ba'da maghrib, Ba'da isya. Tiap hari. Kadek berkati gede-gedean. Ya gak kabeh lah ono sing miskin. Ono sing mulai bak gede pas dibuka sarimi loro. Ono sing buah lumbung apel semongko melon lumbung. Paling dhuwur kok salak. Wonten. Tiap orang seperti itu. Pernah saya diundang di Madura niku nggih. Tiap orang yang datang itu dikasih galon. Kan bingungi uang, Pak. Lah lek bapak yang diundang itu ndak bisa datang, terus ngomong nang anake, "Nak, engko aku undangan maulid di omahe Pak Hasan, kok." Awakmu aku burung mulai koyo ono urusan. Nggih, Pak. Terus anaknya yang datang kelas 3 SD, budal nang kono, tutuk lokasi dikei berkat. Bingung carane nggawa mulih. Kate goncengan ya gak iso. Sing goncengan sepeda motor, aduh nak, ya apa carane nggawa wong ndek mburiku ya ono galon. Kate usung-usung wis nggawa galone dhewe-dhewe. Bingungi wong kan. Akhirnya jalan terakhir, nak mulai yo bapakmu susulan. Pikul galonmu dhewe. Akhirnya gitu. Madura itu. Bahkan mbah-mbah kita itu di Madura. Begitu bulan Suro, Muharram tanggal 1, mek 2 pitik telu, Pak. 3 niku wis ya 3-3-nya bukan satu-satunya. Mbah niku dawuh tak gawe mulutan. Dikurung, dipiara, dipakani, tak gawe mulutan. Begitu bulan mulih nanti dibeleh, ngundang sak tonggoan mahalul qiyam mangan mulih. Bukan kalian. Sama orang nggak punya, tapi karena semangat maulidnya luar biasa. Mbah-mbah kita seperti itu. Nggih wonten sing sugih,